Pastiin recordingnya kelarin ya, Men? Oke, selamat pagi, siang atau malam, para ibu-ibu bapak dari IOM. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari Akiom, akuntansi IOM, melalui demo singkat secara keseluruhan ini. Oke, kami mulai. Di sini dapat dapat dilihat halaman dashboard. Di sini halaman dashboard hanya untuk landing page. Jadi pertama user datang ini. Rencananya berikutnya bakal ditambahin jadi waktu di scroll kayak ada data-data singkat misalnya kayak 10 donatur terakhir dan sebagainya, about us, contact dan segalanya itu bakal ditambahin, tapi kedepannya bakal gitu. Di sini user bisa login, kayak login seperti biasa, terus nanti user bisa dipilih, dikasih kesempatan untuk sign up. Kalau misalnya login pun bisa forget password juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita pertama coba login sebagai bendahara. Oh ya, sebelumnya pada aplikasi kami ini akan ada 4 role untuk masing per user. Jadi role-nya itu ada admin, pengawas, bendahara, dan anggota. Admin sebagai pihak user yang mengurusi tentang audit atau audit log, misalnya kayak bisa nengok bendahara ini mengubah data, bendahara ini mengubah data, dan admin juga yang bertugas untuk mengawasi dan mengganti user. Jadi misalnya kayak eh, user A bisa diganti role-nya dari role ini ke role itu. Itu juga. Jadi intinya admin itu yang mengatur webnya secara keseluruhan. Nah, bendahara adalah pihak yang mengatur urusan keuangan di webnya. Jadi pihak yang input transaksi, input jurnal, yang bisa melihat buku besar, gitu-gitu dan sebagainya sesuai namanya bendahara. Pengawas juga merupakan pihak-pihak user yang mengawasi transaksi secara keseluruhan dari kinerja bendahara. Paling beda bendahara dan pengawas, pengawas itu cuma bisa melihat dan nggak bisa mengubah data. Dan untuk anggota, mungkin anggota hanya anggota biasa yang tidak ada privilege khusus di webnya. Jadi hanya bisa lihat mungkin hal-hal umum kayak transaksinya apa aja, tapi mungkin nggak bisa lihat dan jurnal umumnya yang secara spesifik itu nggak bisa. Dan juga anggota paling kayak lihat dashboardnya, analisis data, dan sebagainya. Oke, pertama kita akan mulai yang bendahara. Di sini kita login dulu sebagai bendahara. Oke, oke, bendahara itu ada dashboard, COA, transaksi, jurnalmu, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan. Oke, pertama kita akan mulai dengan dashboard. Silakan, Matthew. Oke, di dashboard seperti dilihat belum selesai. Kemudian lanjut ke COA. Di COA ini kita bisa mengotak-ngatik daftar-daftar akun. Di sini kita progres yang ada kita bisa melihat akun-akun, kemudian kita bisa mengedit akun-akun tersebut. Misalnya kita mengedit kas besar program PMK menjadi kas besar program IOM. Oke, kemudian diedit. Oke, maka akan mengganti jadi IOM. Untuk edit bisa, kemudian untuk levelnya sendiri juga bisa diedit. Misalnya di satu-satu, iya, oke, bisa ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di level 11006 punya kas kecil program IOM, 06 diganti menjadi 07. Oke, sudah bisa terganti dan juga jika mengganti ke sesuatu akun yang sudah ada kodenya, maka tidak akan bisa mengganti dan akan menunjukkan error. Kemudian untuk new account sudah ada, tapi s- Ya, benar, error. oke. Oke, lanjut. Oke, kemudian new account ada tombolnya di kanan atas. Oke, ini untuk melakukan add account. Oke, cancel. Kemudian lanjut ke transaksi. Di transaksi seperti ini, kita bisa membuat transaksi harian, kita bisa mencari pencarian, misalnya eh, cari sebuah transaksi, oke, akan muncul transaksi 11. Kita bisa juga mengedit entry-entry-nya per page, terus ada pagination-nya. Oke. Kemudian kita bisa tambah transaksi.
Di tambah transaksi kita bisa tanggal transaksi, urayan, nominal transaksi, entry debit atau kredit, dan bisa memilih pilih account. Lalu kita bisa mengupload bukti kwitansi dan bakalan disimpan untuk digitalisasinya. Oke, di sini user bisa memilih coba tambahan entry dari transaksi ini. Jadi ini transaksi secara umum. Dan di sini user bisa input misalnya transaksi ini terdiri dari beberapa entry jurnal, misalkan 1106, terus nanti kita bisa debit. Dan di sini kami langsung melarang user untuk memasuki, misalnya udah masukin debit, dan user nggak akan bisa masukin kredit dan sebaliknya. Seperti ini. Ini nggak bisa ditekan. Oke, di sini user juga bisa tambahin entry seinginnya. Jadi misalnya ternyata kalau pembelian, oh sorry, ini pembelian peralatan kantor. Misalnya pembelian peralatan kantor itu terdiri dari beberapa journal entry, maka user tinggal langsung bisa nambahin seperti ini. Ini juga 2000. Tapi kalau misalkan perlu bisa tambah entry juga seberapa mau yang diperlukan. Oke, seperti ini misalkan. Di sini juga user bisa mengupload bukti kwitansi atau invoice lainnya sesuai keinginan user. Di sini kita bisa tambahin aja. Sorry. DBI dan kredit harus sama ini sudah dibatasi. Jadi harus dipastikan bahwa debit dan kredit itu udah double entry atau yang debit kreditnya normal, setara gitu. Ini kita udah pas 2000 debit, 2000 kredit kita tambahin. Oh, oke. Ini juga udah ditambahin juga. Tapi ini kita masukin 2000. Oke, transaksi berhasil ditambahkan. Dan di sini bisa dilihat bahwa sudah ada pemberian peralatan kantor nominal 2000 dan sebagainya. Oke, lanjut Ke jurnal untuk umum, jurnal umum. jurnal umumnya belum belum selesai. Lanjut ke buku besar. Yuk. Oke, buku besar ini seperti biasa, seperti yang buku besar pada umumnya, ini menampilkan penjumlahan debit kredit dari tiap COA. Di sini bisa dilihat tadi bahwa data yang kita tambahin sebelumnya ini udah terdaftar di sini. Terus kita bisa taruh yang April misalkan. Nah ini akan di list per tanggal sampai hasil akhirnya neraca lajurnya bisa dilihat di paling kanan. User bisa memilih bulan berapa dan tahun berapa dan akan ada opsi untuk mendownload Excel dari ini. Oke, buku besar kurang lebih seperti itu. Buku pembantu subledger sama seperti buku besar tapi ini khusus percobaan. Jadi user bisa memasukin kode akun apa yang mau dilihat, bulan apa, sama tahun apa. Jadi di sini ini sebagai pembantu bagi bendahara atau auditnya untuk menghitung total-total dari suatu coa. Jadi misalnya di sini kita pilih bulan April 2025. Ini bisa dilihat hasil akhirnya ada nampak totalnya di paling bawah. Mungkin juga bisa tambahin misalkan 102. Sorry, ini aset. Sorry, bentar ya. 1101. Oke, misalnya 1101 kas. Ini bakal tertera hasilnya. Terus misalkan yang lain 120202. 120202 perolehan furnitur. Ini juga bisa dilihat. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut, laporan keuangan. Nah, di sini akan ada page laporan keuangan di mana user bisa memilih tanggal mulai dan tanggal akhir untuk sebagai pembanding di laporan posisi. Di sini tanggal mulai tanggal akhir itu untuk bagian yang ini, yang ada dua kolom untuk per tahun. Ini user bisa nentuin di sini dan user bisa searching misalnya kayak untuk suatu bagian laporan tertentu user bisa searching dan user bisa nentuin juga mau lihat laporan apa. Sesuai kesepakatan kemarin IOM mengikuti ISAK 35. Jadi standar akuntansinya itu mengharuskan ada 4 laporan. Laporan pertama ada posisi keuangan, laporan kedua perubahan aset neto, laporan ketiga arus kas, dan laporan keempat penghasilan komprehensif. Tapi untuk yang bagian page ini, laporan dari sini hanya berisi data dummy untuk sekarang karena
masih menunggu format data yang format data yang benar, yang real dari pihak IOM-nya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Oke, kita lanjut. Kurang lebih seperti itu untuk yang bendara secara garis besar. Kita lanjut pada fungsionalitas untuk admin. Oke, di sini kita login dulu sebagai admin. Oke, pertama ada daftar pengguna. Silakan, Matthew. Daftar pengguna, daftar pengguna, admin dapat melihat nama-nama user yang ada, emailnya, kemudian role-nya. Di sini admin dapat melihat, dapat melakukan searching, misalnya mencari anggota, bendahara. Oke. Kemudian admin juga dapat mengganti role-nya, misalnya anggota ya, bendahara bisa diganti dan bisa juga dihapus. Oke. Kemudian ada juga pagination dan lain segala macamnya. Oke, lanjut. O- Kemudian ke audit log. Audit Oke, log, untuk audit log. ya lanjut. Untuk audit log, admin dapat melihat segala aktivitas yang terjadi pada database atau data transaksi UM. Jadi yang tercatat ada tiga, yakni insert, update, delete. Insert adalah untuk mencatat ketika ada suatu user yang melakukan yang menghasilkan data baru pada suatu tabel. Misalkan di sini bisa dilihat bendahara misalkan melakukan insert pada journal entry. Ini sesuai yang tadi kita lakukan pada barusan saja waktu transaksi. Di sini sudah tercatat semuanya. Jadi tadi yang bendahara melakukan input jurnal jurnal biasa, baru jurnal entry akan tercatat semuanya pada audit log ini. Mulai dari transaksi apa yang diubah, baru aksinya apa, diubah oleh siapa, diubah pada kapan, dan detailnya bisa ditekan dan dilihat datanya apa. Oke, ini untuk melakukan monitor terhadap segala aktivitas user. Di sini juga kami tidak memberikan opsi untuk admin ataupun user lain untuk menghapus atau mengedit audit, sehingga audit log akan selalu transparan dan terjaga integritasnya, tidak ada diubah-ubah oleh pihak apapun. Oke, di sini juga bisa dilihat ada update juga. Update ini misalkan tadi kita melakukan update ke kodenya ya, 1106 di 1107. Di sini juga tercatat semuanya. Dan di sini bedanya mungkin kalau misalnya dilihat di insert hanya data baru, kalau update itu akan terlihat data lamanya apa, data baru apa. Jadi bisa dibandingkan perubahan yang terjadi itu apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Juga bisa dilakukan, eh, bisa nentuin tanggal awal, tanggal akhir, semuanya bisa dilakukan. Nah, di sini juga user bisa melihat semua data yang terjadi ini yang terjadi. Oke, user juga bisa melakukan searching, misalkan mau nyari terhadap data baru yang baru. Misalkan tadi mau kita mengubah sesuatu, journal entry yang pembelian peralatan kantor. Ini kita bisa melakukan query di sini dan akan nampak beberapa row yang memenuhi input search itu. Oke, untuk audit note kurang lebih seperti itu. Untuk transaksi laporan keuangan sama seperti yang pada bendahara demo tadi. Settings kurang lebih di sini user bisa melakukan perubahan nama, perubahan role, dan sebagainya. Seperti settings pada aplikasi umumnya. Dan di sini user bisa pada slash profile user bisa melihat profilnya sendiri, tapi untuk sekarang belum dibuat page-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, terima kasih sudah menyaksikan dan kami akan mereport progres berikutnya sesuai perjanjian. Terima kasih.